Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Lestari dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Nah, di bagian pertama ini saya akan membahas tentang terminologi hadis. Terminologi hadis ada beberapa bagian. Yang pertama ada hadis. Hadis secara etimologi adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama jadid atau baru, sebagai lawan dari kata qadim atau terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah. Yang kedua, qorib. Qorib yang berarti dekat atau dalam waktu dekat, belum lama. Yang ketiga, khobar. Khobar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Secara terminologi, ahli hadis, ahli ushul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini yaitu A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surah Al-Zumar ayat 23. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. C. Cerita sejarah historical stories sebagaimana terdapat dalam surah Toha ayat 9. D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 3. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan yang baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi atau seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Sunnah dalam pengertian ulama hadis di atas adalah sama atau muradif dengan hadis. Ulama usul fikih memberikan definisi sunnah sebagai seluruh yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sedangkan yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpungan dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau Nabi selain Nabi. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana ditemukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, ma'akuf, dan maktu.
Yang keempat, athar. Athar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa. Sedangkan pengertian yang secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan kedua, athar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Baik, selanjutnya ada kedudukan hadis dan fungsi hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika pendapat suatu perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail dalam Al-Quran, makna hadis dapat dijadikan sebagai sandaran. Sebagai sumber hukum Islam di bawah Al-Quran, hadis juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran masih bersifat umum atau global, untuk itu hadis berperan sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Hadis dapat menetapkan dan memperkuatkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran maupun memberikan penjelasan dalam bentuk rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Bahkan, hadis juga dapat mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan syara' yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita perlu menjaga hadis supaya hadis tidak tercampur dengan hadis-hadis palsu. Selanjutnya, dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Al-Quran Al-Karim, di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya." Di dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, ada hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya." Dalam riwayatkan dari Al-Irbaz bin Sariyah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada keduanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu." Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada kitab. Yang ketiga, ijma'. Ijma' ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, ijma' ialah bersepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara'. Yang keempat, pandangan al-ra'i
Sesungguhnya ya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat, sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Yang kelima, pandangan para fuqaha bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.